Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi bersama aku, Muhammad Dava Zakwan Setiawan, atau biasa dipanggil Dava. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul selanjutnya, yaitu modul yang bernama Warehouse, Shipping, dan B2B. Oke? Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk bergabung ke saluran WhatsApp komunitas PSC. Di sana, kalau teman-teman join, akan mendapatkan informasi lomba, informasi solo game, informasi sparring, dan informasi-informasi lainnya yang hanya dapat didapatkan di saluran BSC tersebut. Oke? Langsung aja, tanpa berlama-lama, kita ke pembahasan dari modul Warehouse, Shipping, dan B2B. Seperti biasa ya, modul Finance dan Retail aku aktifin. Dan kita sekarang kedatangan 3 modul baru untuk dibahas, Warehouse, Shipping, dan B2B ya teman-teman. Dan sebelum itu aku mau ngasih tahu di modul Warehouse itu ada submodul Location, submodul Warehouse, submodul Procurement, dan ada Transaction. Transaction itu di mana aja, di berbagai modul pasti ada ya. Terus di modul Shipping itu ada submodul Transport Company, terus ada Transaction. Di modul B2B dia ada submodul B2B offers dan B2B sales order. Oke, kita mulai dulu dari warehouse teman-teman. Nah, di sini nih. Dia di sini letaknya kalau misalnya di tabel ya. Sini di warehouse di sini B2B, penjelasan B2B wall sales di sini. Oke. Nah, sebenarnya warehouse dan retail itu sama aja teman-teman. Cara bermainnya. Kita nentuin dulu nih di mana warehouse kita mau dibuka. Tentuin dulu lokasinya dan seberapa besar lokasi atau luas meter kubik yang mau kita buka di lokasi tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman sudah tonton sebelumnya di bagian video modul retail, pasti teman-teman tahu kita harus mengetahui mau buka warehouse-nya itu di mana sih. Pertama-tama kita buka konfigurasi, pengaturan, terus kita lihat ke Maps. Nah, aktifkan Show B2B Client-nya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata kliennya lumayan jauh ya teman-teman. Dan yang dekat dengan lokasi warehouse. Oh ya, maaf sebelumnya teman-teman. Di icon lokasi yang warna merah dan dari 1 sampai 7 itu tempat kita buka retail. Ya, ingat ya. Dan tempat kita bisa buka warehouse. Sebenarnya warehouse itu bisa buka 7, cuman terlalu banyak teman-teman nanti bakal berpengaruh ke biaya operasional yang bengkak. Jadi kita efektifnya atau efisiennya itu buka 1 retail. Kalau misalnya teman-teman ada strategi mau buka 2, 3 atau semua warehouse, ya itu silahkan aja, tergantung strategi masing teman-teman. Kali ini aku mau sharing tentang bagaimana kalau misalnya kita buka 1 warehouse. Nah, di sini yang dekat dengan klien itu, klien kita tuh warna kuning ya, teman-teman, dari nomor 1 sampai 4. Di sini yang paling dekat itu dengan klien adalah lokasi nomor 7 ya. Dekat dengan klien nomor 1. Seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus milih lokasi yang dekat sama klien? Karena kalau misalnya ada fitur yang aktif, teman-teman, yaitu fitur shipment, ada namanya apa ya namanya?
shipment teman-teman. Di sini nih lihatnya ya. Konfigurasi, terus pencet konfigurasi lagi, terus scroll ke bawah teman-teman. Terus pencet B2B wall sales yang angka 7 ini. Nah, di sini ditulis B2B shipment allow no. Nah, kalau misalnya tulisannya no, kita masih aman teman-teman. Kita mau buka warehouse di mana aja, misalnya mau buka di 1, mau dibuka di 4, di 5, di 2, di 7, di manapun itu, dia nggak bakal ada biaya pengiriman teman-teman, karena B2B shipment allow-nya itu dinonaktifkan. Kalau misalnya dia aktif, kita harus mencari klien, kita harus mencari wilayah warehouse yang dekat dengan klien. Nah, di sini di contoh kasus ini yang hanya dekat dengan klien itu di lokasi nomor 7 teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buka di nomor 1 atau 5 itu dipersilahkan banget, karena pasti banyak yang berpikir kalau misalnya kita bermain dalam satu game code itu 10 tim, pasti 9 tim ini bakal buka juga warehouse di lokasi nomor 7. Seperti itu teman-teman. Jadi ya itu kembali lagi tergantung strategi teman-teman. Nah, kita mungkin buat di nomor 7 ya. Ini sebagai simulasi kalau misalnya shipment-nya, biaya pengirimannya aktif ya. Kalau misalnya ini non-aktif sih sebenarnya kita mau ditaruh di mana aja juga boleh. Oke. Kita buka nomor 7. Kita ke warehouse, submodule location. Kita cari nomor 7, Surabaya. Nah, kita sewa Surabaya sebesar 1000 meter kubik. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah nonton di video pembahasan tentang modul retail, teman-teman pasti tahu cara hitung. Kalau misalnya 1000 meter, kita buka 1000 meter, pasti udah tahu kalau misalnya 1000 meter ini bisa nampung berapa produk, teman-teman. Nah, mungkin aku mengelah sedikit ya, karena di sini. Nah, kita lihat dulu dimensinya, takutnya berubah kan. Oh, dimensinya masih sama 0,0033 meter kubik. Berarti si warehouse ini kalau misalnya kita buka 1000 meter, kita bisa menampung sebesar 300.000 produk teman-teman. Oke, 300.000 produk. Itu lumayan banyak sih. Nah, terus juga kontraknya itu, ini udah dijelasin juga di bagian pembahasan modul retail teman-teman. Kalau misalnya kita sewanya per hari gimana, per minggu gimana, per bulan gimana, kita sewanya per minggu, biar efektif dan efisien. Nah, kita checklist, klik. Nah, dia bakal hadir warehouse-nya di hari selanjutnya. Nah, dia bakal muncul di sini teman-teman. Dia masih kosong-kosong karena baru dibuka kan. Nah, setelah warehouse-nya dibuka, kita perlu mengisi barangnya teman-teman. Nah, di sini ada vendor finish good, vendor 1 dan vendor 2 ya. Kita bebas mau pilih vendor apa aja. Karena kalau awal game itu biasanya sama harganya. Kalau misalnya udah pertengahan game ke atas, dia ada perbedaan untuk vendor 1 dan vendor 2. Biasanya dari segi lama pengiriman, harganya sama diskonnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita pilih vendor 1 karena ini bisa nampung 300.000, mungkin kita bisa isi 100 ya. Tapi uangnya perlu banyak sih. Oh, kita pakai hutang ini teman-teman. Oke, set. Kita kirim. Bakal dikirimkan besok. Oh, ya kan teman-teman, 300.000 ya. Nah, kita pakai overdraft use. Nah, udah kita beli produknya. Oh ya, di sini location buat buka warehouse, procurement buat beli produk yang dikirim ke warehouse. Kalau tulisan submodul warehouse, dia cuman bisa lihat kalau misalnya warehouse itu tersedia barangnya berapa sih. Itu aja sih fungsinya, nggak ada fungsi lain, cuman bisa dilihat aja untuk submodul warehouse ini. Oh ya, sama jangan lupa teman-teman, jangan sampai salah isi
Kalau misalnya retail, dia ada procurement-nya tersendiri. Di sini nih, jangan lupa pencet modul retail, terus ke procurement-nya. Nah, kalau misalnya mau isi di warehouse, teman-teman pencet dulu modul warehouse-nya, baru pencet lagi submodul procurement. Nah, beli dari sini. Nanti bakal dikirimnya ke warehouse seperti itu. Terus kalau misalnya udah terisi nih di warehouse barangnya, kita harus ngapain? Kita cari transaksi B2B, teman-teman. Ingat kalau B2B itu kan bisnis to bisnis ya. Jadi permintaannya pasti sangat besar. Nah, kita lihat sini nih. Di sini ada tulisan bid, transaksi bid sama deal. Kalau misalnya perbedaan dari transaksi bid dan transaksi deal, itu perbedaannya adalah kalau misalnya kita ambil transaksi deal, kita ambil ya deal nih. Oh ya, jangan lupa teman-teman, di sini ada tulisan client VIP. Kalau kan saat ini ya, kita lihat di sini. Kita kalau misalnya aktif, shipment allow-nya, kita harusnya nggak boleh kirim ke klien nomor 1. Kita hanya boleh kirim berarti ke Biko, teman-teman. Ke Biko nih, perusahaan Biko. Karena di sini ingat ya, sekali lagi, shipment allow-nya dinonaktifkan, jadi kita bisa kirim sepuasnya kemana-mana tanpa biaya pengiriman. Nah, di sini ada offers, transaksi dari klien VIP, produknya itu orange juice, butuhnya 79.000 unit, dia harganya Rp20, dia mau dikirimnya di hari ke-11 ya, udah dikirim gitu, sekarang hari ke-3. Nah, kalau misalnya kita terlambat, dia bakal kena denda Rp6.000. Terus juga pembayarannya cash, jadi ketika barangnya udah dikirimkan dan udah diterima, dia langsung dibayar di tempat. Seperti itu. Nah, ini sorry teman-teman, yang ini nih. Telatnya ternyata 10.000. Yang ini yang bid, sorry. Nah, ini yang deal ya. Dia minta dikirim di hari 11 sampainya. Kalau misalnya telat, itu harus bayar denda 10.000 per hari. Nah, kita jangan terkecoh nih. Harga yang ditawarkan oleh klien tuh 20, sedangkan biaya modal orange di sini 17. Oh, berarti kita masih punya untung Rp3. Seperti itu, teman-teman. Langsung kita ambil dealnya. Nah, belum. Sorry. Deal. Nah, dia langsung ada tombol warna kuning, teman-teman. Kayak di e-commerce. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah paham e-commerce, pasti teman-teman lumayan ngerti untuk main B2B. Nah, kita ambil deal, dia langsung muncul tombol warna kuning, teman-teman. Kalau misalnya, nanti kita bahas deh untuk yang bid ya. Kita lanjut ke pembahasan dulu. Nah, kalau misalnya deal, itu langsung bisa dikirimkan saat itu juga ketika teman-teman dapat transaksi si deal. Oke, kita allocate, pack, and ship. Nah, di sini jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti buka 7 retail, di sini ada tulisannya nih. Ada misalkan Jakarta Retail, Surabaya Retail, Denpasar Retail, Balikpapan Retail. Nah, jangan lupa teman-teman dipilih ke bagian warehouse teman-teman ya. Nah, ini kan kita buka warehouse-nya di Surabaya. Jangan lupa pilih di Surabaya warehouse. Kalau misalnya teman-teman buka di Jakarta warehouse, ya pilihnya Jakarta warehouse. Oke? Ngerti kan intinya maksudku? Nah, kita kirim nih sebanyak kebutuhannya 79.000 unit produk. Kita kirimkan, pencet-pencet orang bawa kardus berdua nih, sampai garis putus-putus muncul. Nah, kalau udah garis putus-putus muncul dan di sini udah ada checklist, icon checklist, langsung kita allocate. Oke. Nah, gitu teman-teman. Terus, sekarang kita ambil bid. Di sini, di bid, itu bedanya dia ada tulisan minimum bidders, teman-teman. Sama ada max bid. Kalau misalnya minimum biddersnya 2, itu harus ada 2 tim yang melakukan pelelangan, teman-teman.
kalau misalnya melakukan penawaran, nah kalau misalnya minimum biddersnya satu, itu hanya satu tim yang melakukan pelelangan juga nggak masalah, asalkan syaratnya satu tim terpenuhi. Kita ambil ya. Oh iya, kalau misalnya teman-teman ambil bid, itu teman-teman harus menawarkan harga yang terjangkau ke calon pembeli. Karena kalau misalnya tim lain, misalkan tim B, tim kompetitor, dia ngebid atau menawarkan produk di bawah harga teman-teman, kita ngebid nih misalkan menawarkan harga di 20,69. Terus ada tim lain, tim B, dia menawarkan produk 20,50. Pasti si calon pembeli bakal tertarik ke tim kompetitor karena dia sedikit lebih murah. Jadi sangat hati-hati ya teman-teman. Nah ini kita ambil bid dengan minimum bidder 1. Oke, dia bakal muncul bid hasilnya di hari ke-6. Nah kita juga jangan lupa ambil bid yang minimum biddersnya 2. Ini minimum biddersnya 2 ya. Kita ambil, oh satu hari satu ini ya ternyata, bentar. Kita ganti sehari selanjutnya ya, biar bisa ambil bid ini. Nah, kita ambil nih yang minimum biddersnya 2. Dia pengumumannya di hari ke-6. Nah, dia kalau misalnya minimum biddersnya 1 dan hanya kita satu-satu tim yang melakukan bids, kita bakal menang karena syaratnya 1 dan eh, apa namanya, dan harganya cukup terjangkau. Tapi kalau misalnya 1 harga terjangkau ataupun harga mahal, kita tetap menang sih, karena yang menawarkan harga cuma satu tim. Kalau misalnya kita lihat nih, minimum biddersnya 2, dia bakal ke cancel karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, di sini hanya partisipan bidnya hanya satu tim. Oke, aman ya sampai sini. Jadi kalau misalnya mau ngambil bid, teman-teman utamain prioritasin yang minimum bidnya 1. Atau kalau misalnya lagi main ramai, ada 10 tim yang main, minimum bidders 2-nya juga tetap bisa diambil. Dan ingat, kalau misalnya deal, kita langsung dapat transaksinya. Kalau misalnya bid, itu harus melakukan penawaran atau negosiasi dulu sama si calon pembeli. Dan jangan lupa berikan harga terjangkau kepada calon pembeli. Kalau misalnya teman-teman harganya masih mahal dibanding kompetitor, kompetitor yang bakal mendapatkan si transaksi tersebut. Nah ini kita coba allocate ya yang hasil bid. Oh ternyata barangnya kurang. Kita ambil deal yang lain dulu deh ya. Melon juice nih teman-teman. Nah nih teman-teman lihat kembali ya, kalau deal kita langsung ambil transaksinya. Kayak we sell di e-commerce teman-teman ya. Kita langsung bisa mengirimkan produknya. Kirim sampai garis putus-putus. Nah kalau udah garis putus-putus dan checklist, baru kita allocate. Nah biasanya kan di e-commerce tuh ada tulisan T1, T3 ya. Kalau di B2B ada juga, cuman dia harus diaktifin dulu. Ingat fitur B2B shipment allow-nya. Kalau dia nonaktifin, dia cuman apa ya namanya, menampilkan seperti ini aja. Nggak ada T1 atau tulisan T3, jenis transportasinya mau kita pakai yang per malam atau mau yang seperti apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kalau misalnya shipment allow B2B-nya itu aktif, dia bakal muncul di sini T1, T2, T3 seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita allocate ya. Sudah di allocate. Nah, mungkin itu sih untuk penjelasan B2B ya. Semoga teman-teman paham yang bagian bid dan deal. Ini aku next biar komplit. Oh, udah komplit. Oke. Ya, teman-teman. Ini jangan lupa di allocate semua barang-barangnya ya.
Kalau misalnya nggak diallocate, ingat ada denda. Teman-teman, aku memenuhi yang transaksi satu lagi. Sudah. Oke, sip. Oh iya teman-teman, kalau misalnya sama warehouse juga, jangan lebih dari 100% ya teman-teman. Kalau misalnya lebih dari 100%, space utilization-nya dia bakal kena denda overdraft. Sorry, bukan overdraft, overflow teman-teman. Ya, denda overflow. Seperti itu. Oke, semoga teman-teman paham untuk sesi yang B2B, fitur transaksi deal dan transaksi bit itu seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita ke shipping. Kita harus aktifin atau sewa retail teman-teman. Kita buka di Jakarta seperti biasa. Kita bukanya 200 aja deh. Terus sewanya 30 hari. Nah, udah. Kita bisa kirim teman-teman nih. Kita sekarang bahas modul shipping. Nah, modul shipping ini bisa digunakan untuk mengirimkan produk dari warehouse ke retail, dari retail ke warehouse, dari retail ke retail teman-teman. Oh ya, kita bukanya 2 retail deh. Surabaya juga nih. Nah, udah 2 ya. Nah, misalnya teman-teman mau kirim nih dari Surabaya ke Jakarta. Di sini teman-teman bisa lihat di tampilan layar itu ada namanya ada namanya pengiriman Safe Trans. Ada pengiriman namanya Aero Express dan ada pengiriman namanya Fast Track. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya itu hanya di bagian ini, distance level travel. Dia kalau Safe Trans mengirimkannya itu 200 km per hari. Kalau Aero Express, dia bisa ngirim barang dengan jarak 3000 km per hari. Kalau misalnya Fast Track, dia bisa mengirimkan 1000 km per hari. Maksudnya apa ini? 200, 3000 sama 1000 meter. Nah, penjelasannya seperti ini teman-teman. Kita coba pakai Safe Trans dulu ya. Kita pencet Move Stock, terus klik from dari Surabaya Warehouse ke Jakarta Retail. Nah, kalau misalnya jaraknya ini 665 km dan destination levelnya itu kita bisa mengirimkan 200 km per hari, berarti jarak dari Surabaya Warehouse ke Jakarta itu memerlukan waktu 4 hari teman-teman. Jadi kan satu harinya dia si Safe Trans ini bisa mengirimkan 200 km per day. Kalau misalnya jaraknya dari Surabaya ke Jakarta itu 665 km, berarti pengirimannya 4 hari. Nah, si 65-nya ini itu tetap dihitung hari keempat. Seperti itu, teman-teman. Walaupun misalnya ini 601 km, nah itu tetap dihitung 4 hari. Kan 200 meter pertama itu 1 hari, 400 meter 2 hari, 600 meter 3 hari, 65 baru 4 hari. Gitu kira teman-teman. Lumayan lama ya. Kalau misalnya kita pakai Move Stock Fast Track yang jenis ini nih, Fast Track betul tadi, Fast Track, teman-teman bisa mengirimkannya, sorry, terbalik ini. Nah, bisa mengirimkan hanya 1 hari, 665 km. Nah, ini levelnya 1000 km per hari. Nah, dia bisa mengirimkan dalam waktu sehari aja. Nah, terus kalau misalnya kita pakai yang Aero Express, dia dikirimnya sehari juga teman-teman. Karena dia pengirimannya itu travelnya 3000 km per hari. Sedangkan ini jaraknya 665 km. Seperti itu. Oke, kita ambil kesimpulan.
kita ambil jalan tengahnya. Kalau misalnya kita pakai Safe Trans, dia bakal lama 4 hari, walaupun harganya murah ya teman-teman. Nah, solusinya kita ambil jalan tengah. Kita ambil Fast Track, dia cukup terjangkau, dan pengirimannya itu hanya 1 hari. Seperti itu. Karena jaraknya itu dia pengirimannya 1000 km per hari. Kita kirim dari Surabaya Warehouse ke Jakarta Retail. Kita mau kirim berapa misalkan? Kita misalkan mau kirim 10.000. Terus ini tersedianya hanya 2.000 ya tadi di warehouse. Ini juga 10.000. Kita submit. Kita jangan lupa ACC. Nah, kalau udah di ACC kita pencet Move Stock Allocation. Nah, kita isi deh barang-barangnya. Di sini yang udah terpenuhi, dia bakal ke checklist. Nah, udah terpenuhi. Nah, terpenuhi semua ya. Udah terpenuhi semua, langsung kita allocate on day 14. Kalau misalnya dia nggak terpenuhi, kita coba ya. Nah, sekarang kita coba kasusnya itu kirimnya ke Surabaya. Ke Surabaya ya. Dari warehouse Surabaya ke Surabaya Retail. Dia hanya 95 km. Kalau misalnya kita pakai Safe Trans, dia dikirimnya hanya 1 hari, teman-teman. Karena yaitu jaraknya 93, terus kalau pakai Safe Trans dia bisa ngirim 200 km per hari. Misalkan kita mau isinya 10.000. 10.000 lagi, 10.000 lagi. Submit. Jangan lupa ACC. Nah, Move Stock Allocation pencet. Kita pencet Move Stock. Udah oke. Okay. Kita pencet Move Stock. Oke. Okay. Sekarang, nah ini kan ada yang masih X ya. Atau ya X warna merah. Nah, kalau misalnya kita mau tetap allocate, ya tinggal allocate aja. Nah, pencet allocate on day 14. Walaupun dia kurang atau gak ada stoknya, masih bisa dikirimkan. Tapi dia harus nunggu 1 hari. Nah, di sini ada tulisan ship now. Kalau misalnya teman-teman gak mau nunggu buat si orange juice-nya diisi, masih tetap 0 nih. Nah, tinggal pencet ship now, lalu submit. Nanti dia langsung kekirim di hari esok atau lusa. Seperti itu teman-teman. Oke, yang shipping itu shipping yang manual. Ntar aku isi barang dulu ya di warehouse. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau kirim dari retail ke retail, bisa juga. Kita klik move stock, kita tentuin nih mau jenis yang mana si transportasinya. Misalnya mau yang pakai fast track, silahkan. Dari Jakarta Retail ke Surabaya Retail. Nah, jaraknya 665 km. Kita pakai fast track dengan jarak pengiriman dia per harinya 1000 km. Berarti pengirimannya bisa dalam waktu sehari. Kan kita mau ngirim 3000 apple dan 3000 melon. Submit ACC. Nah, tinggal kirim aja nih. Oh iya, kalau misalnya mau stock allocation, kalau expirednya aktif, kita harus turunkan dulu barangnya teman-teman. Dari display ke backroom. Biar bisa kita kirim. Kita balik lagi ke shipping, ke transaction, move stock. Nah, dia baru muncul. Kita pencet nih orang yang warna biru. Kita pencet lagi, udah checklist dua-duanya, statusnya langsung allocate. Nah, nanti dia bakal kekirim di hari ke-18 atau 19, teman-teman. Nah, dia bakal komplit. Kan bakal dikirimkan kan ke Surabaya sebesar 3.000 unit apel dan 3.000 pieces apel dan 3.000 pieces melon. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya
Yang otomatis itu seperti apa? Kalau yang otomatis, kita bisa atur nih, misalnya dari warehouse Surabaya ke dikirim Jakarta Retail. Nah, kita misalnya mau kirim, minimal kirim itu ketika habis berapa. Kalau misalnya udah habis 1000, itu langsung kirim. Kalau misalnya habis 0, kita perlu kirim berapa? Nah, 1000. Minimal 1000, mau diisi lagi misalkan 20.000. 20.000. Ini juga 20.000. Ini juga 20.000. Sorry. Ini juga pengirimannya 20.000. Jadi setiap minimal, kalau misalnya di bawah, stoknya di bawah 1000, dia bakal dikirim 20.000. Kalau misalnya stoknya 0, dia bakal dikirim 20.000 pieces produk orange. Kalau misalnya di bawah 1000 produk melon, dia bakal dikirim lagi 20.000 pieces produk melon. Kita submit. Nah, kita checklist. Kita lihat di hari selanjutnya. Oke. Kita habisin dulu barangnya. Nah, di sini kita lihat ya, Surabaya Warehouse, Jakarta ke retail. Nah, kita lihat yang habis tuh apel. Nah, apel itu udah di bawah 1000 unit produk, teman-teman. Udah di bawah minimal yang kita setting tadi. Jadi dia bakal muncul notifikasi di sini nih, warna kuning ini. Teman-teman jangan lupa refresh ya. Refresh transaction-nya biar muncul si ini ya. Nah, biar muncul transaksinya. Nah, dia bakal otomatis langsung keluar nih seperti ini. Jadi kita tinggal mengirimkan produknya aja ke retail tersebut. Nah, oke, tinggal locate. Aduh, sorry. Sebentar ya teman-teman, kita pause dulu. Nah, kita lanjut. Tinggal kita pencet move stock dan kita tinggal kirim. Kalau udah oke, allocate. Nah, dia bakal kekirim di hari selanjutnya. Jadi seperti itu teman-teman. Sepertinya yang orange juice itu belum berfungsi deh. Coba ya, yang melon juice. Oh, melon juice sepertinya lagi basi deh. Oh, dia udah basi ya. Kita buang yang basi ini. Ntar teman-teman. Kita ini sebagai contoh beli langsung dulu kali yang melon. Nah, melon juice di bawah 1000 unit, teman-teman. Dia bakal ada muncul notifikasi. Tinggal kita kirim aja. Nah, langsung diallocate. Jadi ini yang orange kayaknya perlu diisi dulu deh. Biar dia kepantik gitu. Coba ya. Nah, udah dikirimkan itu. Nah, sebanyak 20.000 ke Jakarta. Udah terkirim. Ntar. Kita next sampai orange juice-nya habis. Oh. Berarti perlu diperbaharui teman-teman. Dia gak bisa 0. Mungkin 500 atau 100 gitu kan. Ada 1000. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Dia otomatisnya bukan otomatis kita nggak sentuh ya. Tapi ada sentuhan manual juga. Dia bakal muncul notifikasi di transaction. Baru nanti
Kalau misalnya si apple juice di bawah 1000, melon juice juga di bawah 1000, dia bakal kirim eh, bakal muncul notifikasi pengiriman apple ataupun melon sebesar 20.000 unit produk dari warehouse. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Okay? Kalau misalnya kita mau ambil contoh Surabaya, itu juga bisa Surabaya ke Surabaya. Kita pakai auto replacement, bahkan itunya 1000, minimalnya semuanya 1000, kita mau kirim mintanya 15.000. Wah, ternyata banyak yang bahas ya. Kacau sekali teman-teman. Hati-hati ya kalau main expire teman-teman. Kalau main expire tuh bahaya banget. Kalau kalau udah expired ya udah uangnya hilang. Oh, kita agak punya uang banyak-banyak. Belinya sedikit aja. Nah, di sini muncul notifikasi nih teman-teman. Kalau misalnya kita bisa langsung ngirim mau stok ke Surabaya ya, dari Surabaya warehouse ke Surabaya retail. Kita kirim. Kita penuhin, kita penuhin, kita penuhin. Kalau udah penuh, centang semua, langsung allocate. Nah, ini juga nih. Kita penuhin, kita penuhin. Ini ship now. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi intinya teman-teman perbedaan move stock manual sama yang auto itu kalau misalnya move stock kita perlu setting ini kan, setting dulu nih, lumayan lama kan setting dulu. Kalau misalnya move stock yang auto itu kita tinggal set minimalnya itu berapa, pengisian ulang, nanti bakal ada notif di sini di bagian transaction. Kalau misalnya udah di bawah um, minimal yang udah kita tentukan si produknya, itu bakal muncul notif. Dan si notif tersebut bisa kita isi untuk dikirimkan produk dari warehouse ke retail seperti itu. Ataupun dari retail ke retail, ataupun dari retail ke warehouse seperti itu teman-teman. Nah ini kalau yang auto dia bisa di stop ya. Nah kalau misalnya nggak mau di stop, nggak di stop, dia bakal seperti ini terus sampai game berakhir, sampai game selesai seperti itu teman-teman. Untuk pembahasan shipping, semoga dari pembahasan modul warehouse, modul shipping, dan modul B2B teman-teman dapat memahami apa yang di-sharing oleh aku. Dan jika teman-teman memiliki strategi tersendiri, silakan sekali untuk dicoba. Dan jangan lupa kita bisa sparring yang dimana informasi sparring ini ada di saluran WhatsApp BSC dan linknya ada di deskripsi maupun di komentar seperti itu. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Mungkin, oh ya, semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin. Oke, mungkin itu yang dapat aku sampaikan atau sharing. Terima kasih, dan sampai jumpa di
penjelasan atau sharing modul berikutnya. Bye bye.